Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat 19 sampai ayat 23 saudara. Adapun hal yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah telah memberi kita kemenangan. Dia telah mengorbankan segalanya, Dia telah mati, tetapi Dia juga telah bangkit dan membuktikan bahwa Dia menang dan Dia memberi kita kemenangan. Apa yang paling Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita melalui pengorbanannya, melalui kemenangan yang diberi bagi kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan harapan kita mengerti bagaimana dan apa yang harus kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita. Yohanes pasal 20 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara dengan cara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, kita akan lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang untuk memahami. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di mana setelah Yesus mati dan kemudian pada hari ketiga Dia bangkit dari antara kematian, untuk menyatakan bahwa Dia menang melawan segala dosa. Dia menang sehingga dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita disucikan. Kita menang bersama dengan Tuhan. Dan waktu itu setelah Dia bangkit saudara, Dia hadir di tengah murid-muridnya.
Pada waktu itu pintu-pintu tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dalam situasi ketakutan yang mereka alami, Yesus hadir di sana. Yesus menyatakan kemenangannya. Dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia telah menang atas segala dosa. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, saudara, bahwa hari ini dalam situasi apapun yang saudara alami, dalam kondisi apapun, mungkin saudara sedang ada dalam situasi yang sulit, ada dalam masalah yang besar, ada begitu banyak mungkin beban yang saudara tanggung. Tetapi hari ini Yesus membuktikan, dia hadir di tengah saudara, dan dia mau membuktikan bahwa dia telah menang. Artinya saudara, kalau dosa pun telah dikalahkan, maut pun telah dikalahkan, maka apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala beban saudara, segala masalah saudara, Allah sanggup tanggung. Dia tunjukkan bukti kemenangannya hari ini bagi kita, dan kita pun akan menang bersama dengan dia. Dan ketika dia hadir di tengah murid-muridnya, saudara, maka perkataan yang dia ucapkan di tengah mereka adalah, damai sejahtera bagimu. Bahkan ayat 21 dia ulang lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus telah menang dan dia juga memberi kita kemenangan. Tidak ada yang sanggup menahan kemenangan yang Yesus raih. Karena maut pun dikalahkan. Atas segala perkara Yesus berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Dia menang atas segala masalah, saudara. Dia pun berkuasa. Dia menang dan akan memberi kita kemenangan, saudara. Dan apa yang dia rindukan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga dia mengorbankan segalanya untuk memberi kita kemenangan. Saudara, yang dia ucapkan adalah damai sejahtera bagimu. Kenapa dia rela mati di kayu salib? Untuk menanggung segala dosa, supaya manusia hidup dalam damai sejahtera. Karena maut sudah dikalahkan. Demikian saya dan saudara, Tuhan rindu kita hidup dalam damai sejahtera, sehingga dia kalahkan maut, sehingga dia korbankan segalanya. Dan termasuk hari ini masalah dan persoalan saudara, Allah sanggup untuk menyelesaikan itu, supaya saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Sampai 2 kali dia berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Hari ini saudara, Allah kita yang berkuasa itu rindu menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Rindu untuk menyatakan mujizatnya dalam segala masalah persoalan kita. Kalau masalah yang paling besar, yaitu masalah dosa, itu pun dia sudah tanggung di kayu salib. Dia rela mati untuk menanggung itu. Maka apapun masalah kita, Allah sanggup menanggung. Dan dia pasti menang dan memberi kita kemenangan. Karena dia rindu damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, ketahuilah, Yesus hadir di tengah saudara. Dia menunjukkan kemenangan kepada saudara, karena dia rindu saudara mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Adakah hari ini saudara merasa gundah oleh karena masalah, persoalan, beban hidup yang menindih saudara? Sadarilah bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan saudara. Sadarilah bahwa dia berkuasa mengalahkan segala beban persoalan saudara. Dan ketahuilah bahwa dia rindu supaya saudara mengalami damai sejahtera. Apakah saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi hatimu hari ini? Dia datang untuk memberikan itu kepada saudara. Dia hadir untuk memberikan itu kepada saudara. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Biarkan damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita, saudara. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa besar pun persoalan kita, Allah hadir. Dan dia tunjukkan tangannya yang berlobang untuk membuktikan bahwa dia menang. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi dia. Dia buktikan bahwa dia menang, dia beri kita kemenangan, dan dia beri damai sejahtera bagi kita. Biarlah hari ini, saudara, damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara. Apapun beban persoalan saudara, biarlah damainya memenuhi hatimu, karena dia hadir untuk memberikan damai itu. Dia hadir untuk mengalahkan segala persoalan saudara. Jalani hari ini, laksanakan segala aktivitas saudara dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan.
Sukacita damai Tuhan memenuhi hatimu dalam menjalani hari ini. Itu yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kenapa dia rela berkorban, saudara? Kenapa dia rela mati? Dan dia membuktikan kemenangannya. Dia tanggung segala beban, dia tanggung segala masalah, dia tanggung segala beban dosa kita. Kenapa dia lakukan itu, saudara? Yang pertama, supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera. Dan yang kedua, supaya kita dipakai oleh Tuhan. Saya dan saudara yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil, dipilih, dia mau memakai kita, saudara. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dia mau mengutus kita untuk apa? Untuk tujuan penyelamatan. Artinya dia mau memakai kita jadi saksi. Kenapa dia memberi kita kemenangan? Kenapa dia lakukan mujizat dalam hidup saudara? Kenapa dia selamatkan saudara? Kenapa dia berkati usahamu? Kenapa dia berkati keluargamu? Kenapa dia pulihkan ekonomimu? Atau mujizat apapun yang sudah saudara alami dan sedang saudara alami dalam hidup saudara, tujuannya adalah supaya kita dipakai untuk maksudnya, untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi ketika dia mati di kayu salib dan kemudian saudara diselamatkan, bukan akhirnya saudara berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan, puji Tuhan, aku sangat bersyukur dan sebagainya, dan saudara tidak berbuat apa-apa. Dia menyelamatkan kita, saudara. Dia rela berkorban, dia beri kemenangan bagi kita supaya kita dipakai olehnya, menjadi alatnya. Supaya kita dipakai olehnya untuk menjadi alatnya Tuhan. Maukah saudara saat ini berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku. Dia mau memakai saudara dalam dunia bisnis saudara. Tidak semua kita harus jadi pendeta, saudara. Kalau semua jadi pendeta, maka dunia ini akan repot. Jadi di mana saudara bisa dipakai? Tuhan bisa pakai saudara di dunia bisnis kalau saudara seorang pebisnis. Di sana Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Tuhan bisa pakai saudara di dunia kerja saudara. Mungkin saudara sebagai pegawai, di sana saudara menjadi saksinya Tuhan. Di tengah keluarga saudara, saudara menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan di mana saja. Bahkan bukan hanya kita. Mungkin hari ini engkau diberkati. Bahkan harta benda, materi, kekayaanmu pun bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya untuk memperluas kerajaannya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau siap dipakai oleh Tuhan? Dan apakah engkau rela supaya berkat-berkat yang engkau terima bisa disisihkan sebagian untuk dipakai buat pengembangan pekerjaan Tuhan? Tuhan mau memakai kita, saudara. Masalahnya apakah kita siap dipakai atau tidak. Dia telah menunjukkan kemenangan, dia telah menang atas maut, dan dia pun akan menyelesaikan segala masalah persoalan saudara, karena dia mau damai sejahtera memenuhi hidupmu, dan dia mau memakai saudara. Biarlah setiap kita berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, serahkan hidup untuk saudara dipakai oleh Tuhan di sana. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan menyatakan, memberikan, menganugerahkan rohnya kepada muridnya saat dia hadir setelah dia menunjukkan kemenangannya. Dia berikan rohnya kepada muridnya. Supaya apa? Supaya mereka dipimpin oleh rohnya. Karena sebentar lagi dia akan naik ke sorga. Dia mau Roh Kudus memimpin murid-muridnya. Jadi kenapa kita dipilih, ditebus, dan kemudian diberi kemenangan? Kenapa dia lakukan mujizat, dia bekerja, dia hadir dalam hidup kita? Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia anugerahkan, dia karuniakan rohnya bagi kita, saudara. Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini jalani hidup saudara di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin saudara, maka saudara akan hidup dalam kebenaran. Maka saudara tidak akan melakukan dosa. Maka saudara tidak akan berkompromi. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, karena dia telah mati di kayu salib supaya saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus.
Jalani hari saudara hari ini dalam pimpinan Roh Kudus. Biarlah kehendaknya nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Allah telah memberikan kemenangan, dan Dia hadir di tengah murid-muridnya, Dia hadir di tengah kehidupan kita. Murid-muridnya pada waktu itu adalah suasana ketakutan, tapi Yesus hadir. Mungkin hari ini pun ada beban, masalah, persoalan, keberatan dalam hidup saudara, Yesus hadir. Dan saat Dia hadir bersama muridnya, Dia tunjukkan lubang paku itu di tangannya dan lambungnya untuk menyatakan bahwa aku menang atas maut. Hari ini pun saudara, Dia hadir di tengah kehidupan saudara, dan Dia akan menang dan berkuasa atas segala masalah persoalan saudara. Dan untuk apa Dia beri kemenangan bagi kita? Untuk apa Dia berkorban supaya kita menang? Yang pertama, supaya damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Yang kedua, supaya kita diutus dan dipakai menjadi saksi dan terangnya. Yang ketiga, supaya kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus-Nya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara di sepanjang hari ini. Tetap renungkan firman Tuhan, kerjakan aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari ambil komitmen itu saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha, bisnis, pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini
Biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit,
Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anakmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anakmu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anakmu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anakmu. Jadikan keluarga-keluarga anakmu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anakmu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anakmu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anakmu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anakmu. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anakmu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anakmu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.